Nah, sekarang kita bicara mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti. Lebih spesifik lagi, sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, bagaimana hukum kita mengatur hal ini? Ya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal UU ITE, gitu ya. Di situ dinyatakan jelas bahwa dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku. Ya, sehingga ya, sebenarnya ketika kita bicara tanda tangan elektronik, ya, otomatis yang ditandatangani adalah dokumen elektronik. Ya, sebenarnya sudah tidak perlu lagi khawatir bahwa dokumen yang ditandatangani itu sah apa tidak, karena tidak ditandatangani basah, gitu ya, karena tidak dicap jempol. Nah, itu dasarnya. Tetapi di pasal 5 itu juga diatur dokumen elektronik yang seperti apa yang bisa diakui sebagai alat bukti yang sah secara hukum, yaitu dokumen elektronik yang diproduksi, yang dihasilkan oleh sistem elektronik, ya, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dapat kita lihat di pasal 16 Undang-Undang ITE. Ya, kita lihat di ayat 1. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. Saya tidak akan bacakan semua ya, saya hanya bacakan yang relevan. Ya, antara lain, A. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. B. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ya, tentunya dokumen elektronik yang bisa dipercaya oleh setiap orang, lebih spesifik oleh hakim di pengadilan, ya tentunya adalah dokumen elektronik yang terbit, yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang juga bisa dipercaya, ya. Yang dokumennya itu bisa dijamin keutuhannya, segala perubahan pada isinya dapat diketahui, gitu ya. Ya, kemudian apabila itu disepakati oleh para pihak, ya, dalam bentuk tanda tangan elektronik, ya, maka tanda tangan elektroniknya juga harus tidak dapat disangkal. Nah, bicara mengenai penyangkalan tersebut, yang harus diperhatikan adalah sifat dokumen elektronik itu berbeda dengan tanda tangan basah pada kertas. Jadi kalau pada kertas, tulisan itu kita tulis atau kita ketik lalu kita print, ya, kita cetak, kemudian ditandatangani oleh para pihak menggunakan ballpoint, ya, tintanya lalu kemudian mengering menjadi permanen pada lembaran kertas tersebut. Nah, ketika si penandatangan menyangkal, yang mulia Pak Hakim, saya nggak pernah tanda tangan dokumen itu, ya si kertas yang tadi ada tanda tangan si penandatangan tersebut, ya itu yang diajukan menjadi alat bukti yang kemudian akan diperiksa di laboratorium forensik. Nah, tetapi dokumen elektronik itu memiliki sifat yang jauh lebih mudah dimanipulasi, diedit, ya, dibandingkan kertas dengan tanda tangan basah. Kenapa?
Karena kertas dengan tanda tangan basah tadi, tanda tangan tinta, tanda tangan para pihak mengering permanen di situ. Ya, tulisan di print atau ditulis juga mengering permanen di situ. Kalau mau mengubah, dihapus, di tip X, dicoret, secara visual akan mudah terlihat. Tetapi pada dokumen elektronik gitu ya, misalkan kita membubuhkan image ya, gambar tanda tangan kita gitu, dengan cara misal kita tetap tanda tangan di kertas dulu, kemudian di scan atau di foto, ya, kemudian di crop, ya, kemudian ditempel tuh gambar tanda tangan kita, ya, gambar tanda tangan para pihak terhadap suatu kontrak, ya, kemudian ya hasilnya file .doc Word ya atau PDF misalkan. Nah, masalahnya yang namanya digital image gitu ya, gambar tanda tangan kita, hasil scan kita tanda tangan di kertas itu, ya, dengan mudah ya bisa di crop, bisa di copy paste ke berbagai dokumen. Sama juga dengan kalau kita bukan tanda tangan di kertas lalu di scan, tapi kita tanda tangan menggunakan stylus atau jari langsung pada layar gadget, hasilnya tetap digital image. Yang namanya digital image dengan mudah di crop, bisa di copy paste ke banyak dokumen. Nah, jadi kalau dengan cara tersebut gitu ya, penandatanganannya, si penandatangan bisa di kemudian hari ya, ketika terjadi sengketa pada isi dokumen tersebut, bisa dengan mudah menyangkal. Misal, Yang Mulia Pak Hakim, itu memang mirip gambar tanda tangan saya, tapi saya seumur hidup tanda tangan ratusan kali. Orang tinggal nemu satu dokumen yang ada tanda tangan saya, di scan, di crop, tempel pada kontrak tersebut. Ya, misalnya kontrak sewa menyewa atau surat kuasa. Sedangkan saya tidak pernah menempel gambar tanda tangan saya pada dokumen-dokumen tersebut. Gitu. Ya, sama juga dengan image tanda tangan yang langsung tergambar dengan stylus maupun jari di layar gadget. Ya, kita bisa bilang dengan mudah kita tanda tangan di layar gadget, wah di mana-mana. Selama ini ke rumah sakit jadi pasien begitu, gitu ya. Kita tanda tangan kontrak ya, atau jadi inilah check-in ke hotel juga tanda tangan di layar. Itu bisa bocor dari manapun gambar tanda tangan kita untuk kemudian di crop, ditempel di kontrak tersebut. Tapi bukan saya yang menempel gambar tersebut, gambar tanda tangan saya pada dokumen tersebut. Nah, hal seperti ini itu pembuktiannya amat sangat sulit, akan menjadi debat kusir yang panjang. Proses digital forensiknya membuktikan itu gambar yang nempel saya atau bukan, itu bukan hal yang mudah. Bahkan di pengadilan di luar negeri sekalipun, ya, mau di Amerika Serikat ya, atau Uni Eropa, ya memang sulit untuk membuktikan hal tersebut. Nah, belum lagi kita bicara yang kedua, bicara mengenai segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani dapat diketahui. Kalau pada kertas tadi kita mengubah 5 juta menjadi 3 juta, akan terlihat secara visual ada coretan, ada tip X, ya, ada urek-urekan ditebelin. Tetapi pada dokumen elektronik, apa susahnya kita ubah dengan mulus dengan misalnya Adobe Photoshop, gampangnya. Mau dokumen itu sudah di PDF-kan sekalipun, di log for editing sekalipun, apa sulitnya kita screenshot, kita buka di Photoshop, kita ubah 5 juta jadi 3 juta, 5% jadi 3%, bulan depan jadi tahun depan, mulus. Gambar tanda tangan para pihak, kiri kanan bawah tetap utuh, tapi isinya di atas berubah dan mulus, tidak terlihat itu berubah. Nah, hal-hal ini yang menjadi tantangan, dan tadi kembali ke ketentuan pasal 5 Undang-Undang ITE dan pasal 16 gitu ya, bahwa dokumen elektronik yang bisa dijadikan alat bukti adalah dokumen elektronik yang bisa dijaga keutuhannya. Nah,
Berarti metode menandatangani dokumen dengan menempel gambar image tanda tangan kita dari kertas di scan tadi atau langsung pada layar gadget sulit untuk memenuhi ketentuan tersebut, gitu ya. Apalagi kalau metode tanda tangannya gitu ya, bahkan ada yang hanya pakai metode klik centang. Saya setuju terhadap syarat dan ketentuan di atas ini. Ya, I agree to the terms and conditions. Atau hanya klik OK gitu ya. Atau cukup masukkan OTP, kita setuju pada isi dokumen yang kita lihat di layar tampil. Ya, metode-metode tersebut ya memang sulit untuk dibuktikan ketika terjadi penyangkalan di kemudian hari. Nah, bicara dokumen elektronik yang dapat menjadi alat bukti yang sah, itu harus lahir dari sistem elektronik yang dapat menjaga antara lain keutuhan dan keotentikan isi dokumennya, gitu ya. Nah, selama sistemnya memang bisa menjamin hal-hal tersebut, syarat-syarat tersebut, yang akan kita bahas caranya di sesi berikutnya, gitu ya. Maka dokumen elektronik itu merupakan alat bukti yang sah, ya, berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik kita di Indonesia. Sehingga kita tidak perlu khawatir apakah dokumen elektronik itu sebenarnya diakui apa tidak sih sebagai alat bukti yang sah. Nah, jadi kalau persyaratan sistem elektronik yang menghasilkan dokumen elektronik itu sudah dipenuhi, gitu ya, satu-satunya pengecualian ya itu ada di pasal 6 Undang-Undang ITE, yaitu surat yang menurut undang-undang, ya, kalau ada suatu peraturan selevel undang-undang itu mensyaratkan bahwa suatu dokumen itu harus dibuat tertulis dan dibuat dalam akta notaril, ya. Nah, itu dikecualikan bahwa boleh dalam bentuk dokumen elektronik. Tadi perhatikan ya, saya menggunakan kata dan, ya. Jadi harus dibuat tertulis dan dibuat dalam akta notaril, bukan atau, jadi bukan salah satu. Jadi pada intinya adalah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam akta notaril. Nah, itu kalau bentuknya elektronik itu tidak bisa saat ini dengan peraturan yang berlaku saat ini dijadikan alat bukti yang sah secara hukum, ya. Tetapi dokumen apapun lainnya yang memang tidak disyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta notaril, ya, itu dapat menjadi alat bukti yang sah berdasarkan hukum.